sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi kami sebagai salah satu tugas aksi nyata sebagai calon guru penggerak, di mana semoga kedepannya apa yang kami buat dalam kegiatan selama CGP ini bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita, dan semoga dari hasil diseminasi ini nanti juga bisa kita gunakan oleh Bapak Ibu Guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk hari ini materinya akan kami bawakan yaitu oleh Pak Pepa SPD dan saya juga. Materi pertama yaitu kita tentang budaya positif. Nanti akan disampaikan oleh Pak Pepa. Nanti dapat kami persilakan. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat, di mana pada pagi hari ini kita bertemu di suasana yang semangat ini. Di mana pada saat ini kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang ada. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, perkenankan saya dengan saya coba untuk menyampaikan materi hasil nyata ini yaitu budaya positif. Dan sebelum kita masuk ke budaya positif, ya kita yuk Bapak Ibu guru yang hebat, kita senyum 30 detik. Jadi ini adalah sebagai pembuka kita bersama Bapak Ibu guru yang hebat, di mana pada pagi ini kita harus senyum. Jadi saling berhadapan. Jadi Bapak Ibu saling berhadapan. Jadi pada awal mungkin dengan 1 dan 3 berhadapan, saling menatap dan senyum positif bersama Bu Sula dan Bu Desi. Ada sekarang ya, senyum 30 detik. Sudah senyum. Kalau senyumnya membuat pipi yang Salting. Kalau saya mau senyum, Iya, selesai. Baik, terima kasih tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu, di sini ada sebelum kita melanjutkan materinya, kita perlu ada kesepakatan dalam forum ini, di mana kesepakatan yang ada yaitu menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Jadi ini adalah salah satu kesepakatan kita. Jadi saya mohon dari Bapak Ibu guru nanti akan menambah kesepakatan ini dan kita jadikan kesepakatan kita selama kegiatan kita berlangsung. Jadi waktu sekarang saya mohon untuk menambah Bapak Ibu kesepakatan, silakan. Ya, untuk kesepakatan ini, contoh kesepakatan pertama yaitu menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Silakan Bapak Ibu boleh nyumbang apa? Bu Ida silakan. Tidak. Yang pertama sudah ada menghargai siapapun. Jadi selama kegiatan kita berlangsung kita buat kesepakatan juga. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Boleh ya. Menanyakan hal yang berkait. menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Pendapat dan pandangan orang lain. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Sudah benar, baik. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah buat kesepakatan. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar namanya sisi positif budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan yang mengetahui tentang budaya positif itu apa? Ya saya minta Bapak Ibu mungkin yang sering mendengar apa sedang melaksanakan budaya positif. Silakan Bapak Ibu, apa budaya positif yang pernah dilakukan atau pengertian budaya positif itu sendiri yang menurut Bapak Ibu. Jadi
Nah, silakan Bapak Ibu ajukan tangannya yang Budaya bisa apa namanya? Kalau budaya positif itu sesuatu budaya yang bisa mengarahkan kita ke hal yang baik yang bisa kita terapkan ke apa namanya siswa. Misal budaya positif ini bisa kita lakukan ya tepat waktu, begitu tepat waktu, kemudian dalam pembelajaran kita bisa misalnya bagian-bagian kita bisa melaksanakan itu sesuai dengan jam yang ditujukan. Kemudian di dalam apa namanya di dalam kerja kita bersama, misalkan kita nih contoh pembelajaran berdiferensiasi ya, kolaborasi. Nah, di situ kita bisa menunjukkan budaya positif kepada siswa. Nah, ketika kita melakukan kerjasama yang kolaborasi itu dengan tidak langsung, siswa itu bisa melihat hal positifnya sih. Jadi seperti itu budaya positif yang saya maksudnya hal-hal yang bisa kita tunjukkan yang nantinya bisa berpengaruh pada siswa dan juga lingkungan kita. baik, terima kasih kawan tugas ya. Dan ya. Jadi kita hanya menulis. Jadi bagaimana kita mendalaminya? Jadi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwasanya disiplin positif itu adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang ini. Ada 6 konsep. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, sertifikat restitusi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya saya yakin selama ini kita sudah menerapkan namanya disiplin positif kita, yaitu sesuai contoh pagi jam 8, salam pagi. Ini adalah salah satu disiplin positif yang sudah kita lakukan, dan ini harus kita terapkan di lingkungan pelajar kita. Bapak Ibu setiap pagi kita datang ke kantor, selamat pagi, ayo saya duluan, selamat siang. Ini adalah salah satu budaya yang sudah kita terapkan. Saya yakin itu, karena inilah di setiap guru mempunyai kemampuan dalam menunjukkan budaya. Bagaimana dari inti konsep-konsep ini saya cepat. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu mungkin ada yang perlu sudah memahami tentang ini, disiplin positif itu, tentang bagaimana mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuh kesadaran. Ya, tadi yang disampaikan Pak Santri luar biasa ya, bahwasanya apa yang kita miliki benar. Bapak Ibu sudah membantu kami, dan ini adalah tugas kita bersama-sama bekerja sama kolaborasi. Artinya bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu sesungguhnya apa? Karena banyak teori-teori yang mengatakan bahwasanya disiplin positif itu banyak tentang mengajar, patuh aturan. Jadi disiplin itu tidak semestinya dilatih, yang dilatih atau dengan paksaan, dengan hukuman. Tapi ada cara-cara lain yang harus kita lakukan, disiplin positif. Jadi yang muncul dalam diri sendiri, ini yang diinginkan. Artinya disiplin positif itu kita budayakan. Bagaimana siswa datang ke sekolah, artinya dia punya keinginan ini sekolah, karena dia perlu, karena dia butuh untuk sekolah. Tapi bagaimana dalam diri. Nah, ini yang harus kita budayakan di sekolah ini. Nah, yang selama ini saya yakin Bapak Ibu sudah pernah, saya juga pernah membuat ini budaya positif itu apa, dan setelah kami apa yang konsep-konsep yang kami dapat, yang kami informasikan, dan sama-sama kita nanti akan bagaimana ini bisa kita terapkan. Ya, ini adalah bertanggung jawab. Ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan tentang hal ini, mungkin di situ apa? Ya, tanggung jawabnya bagaimana? Ya, ini. Ya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Jadi artinya Bapak Ibu, apa yang dilakukan siswa semena-mena tidak mengarah pada hukuman, tidak ke paksaan, tidak dengan imbalan. Ya artinya disiplin itu tidak sepenuhnya tapi bagaimana muncul dalam diri, ya, mengontrol dirinya. Siswa melakukan kesalahan lapor menulis atau tidak selaras dengan kesepakatan nanti ya, tidak kita melakukan kegiatan siswa, bagaimana melatih siswa untuk mengontrol diri dalam melakukan tindakannya. Jadi artinya siswa itu kita latih untuk mengontrol diri, melakukan segala tindakannya. Jadi ini adalah yang namanya budaya disiplin positif. Jadi siswa itu kita latih bagaimana siswa nanti mendisiplinkan diri tanpa harus dengan paksaan, hukuman maupun imbalan. Saya mengatakan ini karena saya takut dihukum. Jadi buat siswa itu nyaman dalam melakukan sesuatu. Misalnya dalam satu siswa dalam perjuangan ada masalah siswa, kita tidak perlu melakukan tindakan yang bagaimana menghukum. Semua benar, namun bagaimana hukuman itu apakah berkelanjutan atau berkepanjangan, apakah ini hadiah itu berkepanjangan, dan apakah yang muncul dalam diri itu berkepanjangan. Jadi artinya tidak ketergantungan. Jadi ini adalah disiplin, namanya disiplin positif itu muncul dalam diri. Selanjutnya disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menjadi berdasarkan motivasi internal. Yang saya katakan tadi bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi bagaimana siswa itu sendiri ada kesadaran dalam dirinya, dan ini juga perlu kita dalam bagaimana caranya. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin diri dapat membuat murid sekali lagi memahami dan menyadari berdasarkan motivasi. Ada dorongan dalam diri. Dan nanti banyak hal yang harus kita dalami lagi. Apa sih, bagaimana sih caranya, bagaimana sih untuk melakukan. Nanti kita ke sesi berikutnya. Namun ini adalah gambaran dalam disiplin positif itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan kurikulum merdeka di sini ada 6 dimensi atau 6 karakter dalam kehidupan Pancasila. Mungkin Bapak Ibu tahu ada yang sudah sejauh mana pengetahuan kita tentang 6 karakter yang akan terdapat dalam program Pancasila ini sesuai kurikulum merdeka, di mana pada saat ini apa budaya apa yang sudah budaya positif, apa yang sudah termasuk dalam Bapak Ibu. Mungkin saya kasih waktu untuk menyampaikan sudah budaya apa yang sudah termasuk dalam 6 dimensi atau 6 karakter: berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan, bergotong royong, kreativitas, berhalal. Kira-kira menurut Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah dilakukan? Ya, silakan Bida. Ya, gotong royong. Baik. Artinya kerja bakti ya Bu ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, bisa. Berkebinaan global. Ya. Mungkin bisa. Ya, tidak boleh beda suku dan ras. Ya. Biasa. Oke, ada lagi Bu? Oke. Tepuk tangan buat Brida dan Bu Sekolah. Sudah lakukan, artinya pemahaman. Artinya di dalam 6 karakter ini, di mana disiplin positif kita banyak, di mana kita banyak melakukan beriman. Kita sudah budayakan sebelum siswa masuk ke sekolah, belajar sudah berdoa. Mandiri, siswa kita misalnya berkolaborasi di luar sana, yang kerja bakti yang tadi bisa masuk ke kebinekaan, bagaimana di sini toleransinya tinggi antar umat sama, di mana yang lain berjalan secara cepat, yang lain tidak mengganggu. Bergotong royong yang tadi sudah
kreatif, banyak kreatif ya, ini termasuk juga karya-karya siswa. Penilaian kritisnya bagaimana? Nah, penilaian kritis itu ialah asesmen yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu mengamati sampai sejauh mana siswa itu memahami apa yang sudah kita terapkan. Selain itu juga penilaian kritisnya menggali informasi, mencari informasi tentang masalah. Ini adalah salah satu budaya yang sudah kita lakukan dan tetap nanti kita akan tingkatkan lagi Bapak Ibu. Ya, next Pak. Sekarang Bapak Ibu ada namanya motivasi yang atas tadi sebelumnya motivasi perilaku manusia. Jadi saya tidak ada mungkin Bapak Ibu yang mengatakan apa itu motivasi. Ya silakan Bapak Ibu, pada sedang ngantuk. Maaf Pak, mungkin berdasarkan dari tapi kemudian ini bagian dari awal kita untuk memajukan motivasi. Ya silakan motivasinya apa? Saya kira motivasi itu apa sih? Memberikan support, dukungan kepada perilaku manusia kan? Ya. Jadi kita memberikan support. Motivasinya itu apa? Motivasi yang itu apa? Ya silakan tahu tadi apa? Memberikan support kepada Tuhan. Ya, ada yang beda. Misalnya motivasi saya dalam kegiatan ini, mungkin saya bisa mendapatkan ilmu, tambahan dari apa yang kita dapatkan di sehari-hari. Selain itu saya bisa mengambil contoh dari yang Bapak Ibu kerjakan untuk diseminasi ini. Ya, terima kasih. Ada lagi yang berkaitan dengan motivasi. Apa itu motivasi? Oke. Ya, Pak Sasri, silakan. Ya, Pak saya motivasi itu dorongan atau alasan kita untuk melakukan sesuatu. Seperti itu. Jadi ketika kita pengen misal contohnya, ini kan budaya positif yang terjadi di lingkungan sekolah. Jika kita ada motivasi, memang kita berbicara tentang tanggung jawab. Nah, karena kita berpikir untuk memperbaiki supaya tanggung jawab itu berjalan dengan baik, makanya saya termotivasi untuk mengikuti kegiatan dari komunikasi kali ini yang membahas tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi motivasi itu sebenarnya dalam Kamus Bahasa Indonesia dorongan atau alasan untuk kita mengikuti sesuatu atau kegiatan yang kita laksanakan. Baik Pak Sasri, terima kasih luar biasa bisa berkawal tadi tepuk tangan dulu orang kita yang sudah membantu. Artinya motivasi perilaku itu apa? Ya silakan next Pak. Jadi artinya sejauh konsep yang sudah kami dapatkan bahwa motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari kenyamanan antar hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Artinya Bapak Ibu yang disampaikan Pak Sarbini Pak Bunda tadi bahwasanya ada dorongan. Dorongan itu artinya dorongan dari luar atau dorongan dari dalam. Siswa tersebut mengerjakan tugas karena misalnya ada tekanan, tapi masuk di dorongan apa namanya? Dari luar, jadi dorongan yang dalam maupun dorongan luar ya. Ada motivasi dari luar, saya dari motivasi karena mungkin Pak Sakti tadi karena ingin bertanggung jawab. Berarti Pak Sakti tadi masuk di sini, masuk di kategori dorongan dalam diri, dia ingin berubah. Tetapi yang lain tadi apa tadi? Memberi support tadi pada waktu masuk apa? Mendapatkan imbalan atau harga. Nah, karena kita mensupport ya, mensupport aja berarti artinya bagaimana dalam diri kita itu ada motivasi. Dan ke ini untuk memilih ke tidak nyamanan karena mungkin kita tidak pernah ranking ya, jadi kita buat ranking misalnya atau terlambat kita akan dipotong. Berarti ini adalah karena masih dalam motivasi ketidak nyaman. Kita perlu nyaman dalam motivasi kita. Jadi inilah perilaku manusia yang sejauh ini konsep-konsep yang kami dapatkan Bapak Ibu. Artinya bagaimana yang kita lakukan di ruang kelas, bagaimana dengan siswa. Nah ini adalah ada perilaku manusia yang harus kita dalam Bapak Ibu. Ya terima kasih dari Pak
seharusnya sudah waktu, artinya ini sudah terdapat semua dalam tahu tadi. Kita boleh bercontoh adalah support yang dimaksud motivasi dari luar misalnya. Ini bisa jadi di sini. Kalau dia motivasi dalam diri berarti di sini. Ya, bagaimana pasal tadi bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dalam diri. Tapi karena dia disuruh ke sekolah, dilihat yang lain yang disuruh berarti kerjaan yang mana dan dia tidak nyaman. Berarti apa? Daripada yang tidak nyaman saya ikut. Ya Bapak Ibu ya, sudah jelas ya. Mungkin penjelasannya silakan. Nah ini tadi keyakinan. Bapak Ibu sudah sering mendengar namanya keyakinan kelas ya, dan mungkin ada yang sudah menerapkan di kelas atau di mata pelajarannya. Kira-kira keyakinan itu apa, Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu, kita ke gosok ke sekolah dulu ya. Kita ke kelas saja. Keyakinan kelas misalnya. Keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu. Silakan pindah. Oh iya. Kelas mana? Keyakinan kita untuk melakukan sesuatu di dalam ruangan kelas. Ya. Agar kita merubahkan situasi di dalam ruangan itu, jadi itulah keyakinan kita. Artinya kita mengubah situasinya. Ya, terima kasih Pak Daud, luar biasa. Ada lagi yang bijak? Keyakinan menurut saya keyakinan itu sesuatu yang kita percayai bahwa hal itu merupakan suatu kebaikan yang bisa kita terapkan. Ya, bisa di kelas, bisa di dalam sekolah, itulah keyakinan. Ya, terima kasih Bu Ida, luar biasa. Artinya sama-sama mengarah kepada keyakinan. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Di mana Bapak Ibu tadi kita sudah buat namanya kesepakatan dalam satu ruangan. Nah di kelas juga demikian Bapak Ibu. Nanti kita bagaimana kita punya kesepakatan, karena menurut pendapat dan teori-teori yang ada sekarang itu bahwasanya sekolah itu tidak lagi peraturan, yang ada adalah kesepakatan bersama. Karena itu bukan ya Bapak Ibu, keyakinan itu yang dimaksud tadi adalah tidak semestinya dari guru yang membuat, tetapi kita dalam satu ruangan bersama, misalnya sama bersama siswa. Jadi kalau misalnya saya kelas, saya buat satu kesepakatan, sepakat karena saya buat mungkin siswa ya mana adanya karena bagaimana gitu. Tetapi ketika kita bikin buat bersama keyakinan atau kesepakatan itu muncul dalam diri siswa, berarti dia masih ingat. Dan kesepakatan Bapak Ibu tidak perlu bertele-tele. Ya di sini ada kegiatan tampak seperti yang tidak tampak seperti apa. Ini adalah tampak seperti apa? Datang tepat waktu. Tidak tampak seperti apa? Datang terlambat. Menyapa guru dan teman. Ada acuh terhadap guru dan teman. Ini adalah tidak tampaknya ya. Sedangkan tampaknya lagi memakai seragam sesuai jadwal. Terus di sini tidak memakai seragam sesuai jadwal. Membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Membawa buku pelajaran tidak sesuai. Mengerjakan tugas dan tidak mengerjakan tugas. Ini artinya tampaknya tidak tampak. Percaya dan menghormati orang lain di antara dirinya. Bagaimana caranya? Ini tadi tampak seperti mendengarkan guru, menghormati guru dan teman, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, berteman, bermain dengan siapa saja, berbicara dengan sopan. Ini adalah salah satu kesepakatan. Tidak tampaknya seperti apa? Tidak mendengar, tidak menghormati guru, tidak mengembalikan barang, memilih teman, berbicara kasar dan sopan. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu keyakinan nanti yang kita buat. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Tugas guru adalah mengajar, sedangkan tugas siswa adalah belajar. Tugas guru itu didik, tugas mengerjakan PKL atau di kelas, menjawab pertanyaan, menghasilkan karya terbaik, memberi nilai, bertanya apabila tidak paham, mengatur kelas, menguji peraturan, menegakkan peraturan kelas,
menjaga kebersihan, ketertiban dan kebersihan kelas, peduli terhadap semua murid, melaksanakan keyakinan kelas. Nah ini tadi kita tetap melaksanakan keyakinan dan melaksanakan keyakinan kelas. Bukan tugas guru apa Bapak Ibu? Menyakiti, disakiti, memaksa murid belajar, merapikan dan membersihkan kelas. Murid tugasnya murid tugasnya bukan menyakiti, mengeluh, merusak fasilitas sekolah pribadi dan mengambil barang milik orang lain. Jadi ini Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, di mana penjelasannya mungkin ya luar biasa ya. Semangat Bapak Ibu, saatnya kita explain ya. Mungkin dalam waktu sesi berapa menit sudah mulai. Waduh, kayaknya sudah sedapat terdapat. Tapi mudah-mudahan anak speaking ini tidak dapat pencerahan baru Bapak Ibu. Ya di sini satu pemain saya masih dalam konsentrasi saja. Konsentrasi speakingnya adalah coba kita berdiri Bapak Ibu. Mau digini dulu Bapak Ibu, kita aktifkan. Speakingnya simpel saja. Kita masih dalam kondisi konsentrasi. Apakah kita masih konsentrasi? Ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Rambut, telinga, hidung, apa lagi? Tangan. Cukup ya? Oke. Ikuti kata saya. Rambut, telinga, hidung, rambut. Ya, terima kasih tepuk tangan luar biasa Bapak Ibu. Ya, paham ya? Ya, artinya kita masih dalam rangka konsentrasi di mana ikuti kata saya. Berarti ikuti saya berarti saya katakan rambut. Berarti apapun saya katakan saya berarti Bapak Ibu harus mengatakan rambut. Tapi luar biasa Bapak Ibu ya. Kita sudah memelang pikiran. Coba kita sekali lagi supaya mungkin sudah ini. Rambut, hidung, telinga, tangan. Ikuti kata saya. Rambut, telinga, tangan, hidung. Tangan buat saya lagi. Ya, terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu. Ya, ya ini adalah satu trik kita bagaimana mengolah kembali pikiran siswa nantinya yang sudah mulai kaku malas gitu kan. Yang kita buka kembali sampai dimana konsentrasi masih ada enggak ya. Jadi berapa menit aja kita sudah lupa ini kan. Ya jadi sudah luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih dan selanjutnya kita akan menyimak apa yang kita jelaskan tadi bahwasanya budaya positif itu berapa dan kebutuhan apa yang harus digalakkan oleh siswa itu sebagai kepala manusia termasuk saya dan Bapak Ibu guru. Ya silakan Pak Dogan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya baik, terima kasih. Ini adalah video singkat ya. Kalau Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau dalamnya silakan ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu terima kasih atas ini. Di mana sesi berikutnya akan disampaikan oleh saya Pak Dogan. Di mana saya untuk menyampaikan ini saya waktu-waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi mereview lagi materi dari Pak Kepal yaitu tentang budaya positif. Salah satu tadi dijelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi setiap guru, setiap mata pelajaran alangkah bagusnya memiliki keyakinan kelas masing-masing. Jadi bukan hanya ditujukan untuk wali kelas saja, tapi
tapi setiap guru mapel harus punya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti untuk apa? Yaitu untuk mereka jika ada pelanggaran dari diingatkan kembali dengan keyakinan kelasnya yang sudah mereka buat. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru yang menentukan, tapi siswa sendiri yang menentukan dan disepakati oleh guru tersebut, disepakati oleh siswa. Jadi materi saya tentang tadi di video awal tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang memang ingin kita lakukan dan kita capai. Contohnya Pak Daud saat ini kebutuhannya apa? Secara sendiri mandiri di diri Pak Daud ini butuhnya apa? Uang. Ya. Terus apa? Butuh disayangi. Butuh apa? Butuh disayangi. Siti apa kebutuhannya? Butuh support. Ya, itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia. Kalau kayak Pak Daud tadi butuh uang. Kalau kebutuhan uang itu tidak terpenuhi, kira-kira apa yang akan terjadi? Pusing. Bisa kalau memang benar-benar kebutuhan uangnya benar-benar tidak terpenuhi, kita tidak tahu, mungkin mencuri, ya kan? Mungkin bunuh diri, kan? Jadi kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sama seperti siswa. Siswa juga memiliki kebutuhan dasarnya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, kebanyakan selama ini kalau ada siswa yang melanggar, kita langsung menjas, ya kan? Kamu begini, ya kan? Bodoh, ya kan? Banyak seperti itu. Nah, kita tanpa mau menelusuri kenapa mereka melakukan itu, apa yang kurang, kebutuhan apa yang mereka tidak dapatkan, ya kan? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada di sini 5. Pertama adalah bertahan hidup, kedua kasih sayang dan merasa diterima, kemudian ketiga penguasaan, keempat kebebasan dan kesenangan. Contohnya bagaimana bertahan hidup? Kayak kemarin ada kelas 10 yang kebetulan itu mata pelajaran saya. Setelah sebelum itu pelajarannya Pak Daud yang PKN, ada siswa saya yang beragama Muslim, itu dia terlambat ya Pak, terlambat karena alasannya itu setelah saya tanya alasan itu dia pulang untuk makan kalau saya untuk makan. Kemudian dia kembali ke sekolahnya telat kalau saya telat lama ya, terus tidak izin juga. Nah, itu. Nah, setelah kita tahu berarti si anak ini pulang untuk makan itu berarti kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi? Bertahan hidup, ya kan? Dia kalau nggak makan mati ya. Makanya dia pulang. Ya, sakit, karena sakit, takutnya sakit, makanya dia pulang untuk makan. Nah, kita juga kemudian saya tanya juga kemarin, kenapa ada bawa bekal? Kenapa harus pulang? Kenapa ada bawa bekal? Dia bilang ibunya berangkat pagi, dan sempat masak, jadi dia pulang harus masak dulu, baru makan. Berarti dia kebutuhan dasarnya juga yang kasih sayangnya, ya kan? Kasih sayangnya juga tidak terpenuhi. Sudah dapat 2 dia kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, kemarin karena kita belum tahu, Bapak Ibu belum tahu bagaimana kita menelaah atau melihat kenapa anak ini melakukan kesalahan, makanya kita langsung hukum, langsung kasih sanksi dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran ini semoga ada perbaikan ke depannya seperti itu. Studi kasus. Jadi ada kasus Ibu Zulaika, guru wali kelas 9 dari SMP-nya sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang
alasan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Dan siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kalau Ibu dalam posisi atau Ibu dalam posisi seperti ini, apa yang akan Ibu lakukan pertama? Silakan Ibu. Saya akan menanyakan sama Tommy, kenapa kamu berkelompokkan? Ya. Kira-kira kenapa sudah dikelompokkan? Terus kenapa bakal kemana diambil? Oke, boleh. Yang lain? Sama ya? Bertanya. Kenapa? Oke. Ya. Jadi itu pasti kita menanyakan dulu ya, kenapa kamu mengambil bekal makanan temannya, ya kan? Kemudian dikasih makan atau dapat uang atau bagaimana? Jadi kita lihat. Alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia ingin berkuasa. Nah, dalam pembelajaran kalau ada sesuatu seperti itu ya kita kasih dia jadi ketua kelas mungkin, ya kan? Atau kita kasih dia jadi ketua OSIS, pemimpin upacara, biar dia punya kekuasaannya, biar kebutuhannya dia terpenuhi, supaya tidak mengganggu lagi sama temannya kan, tidak membuat temannya. Posisi kontrol restitusi, nah ini bahasa baru ya, restitusi. Kami juga baru belajar tentang restitusi, dan di sini kami tidak menggurui, tapi kita adalah belajar bersama. Jadi saya mau menjelaskan tentang restitusi ini belum paham, belum masuk ke dalam Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru bisa belajar lewat YouTube atau lewat PSM itu kan. Oke, kita lihat videonya. 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Ya, Ibu, itu tadi video tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kira-kira Ibu tadi dari video itu, Bapak Ibu tadi dari video itu di posisi mana sekarang biasanya? Kebanyakan hukum, salah, ya, atau itulah yang sering selama ini kita gunakan. Salah tidak ada yang salah. Cuma kan tadi dijelaskan kalau yang lebih dilanjutkan adalah posisi sebagai manajer. Jadi semua itu bisa digunakan. Cuma kita kan lihat tadi ada efeknya untuk siswa kan. Seperti guru sebagai penghukum, selain efeknya kepada siswa tadi yang menjadi dia takut, dia datang ke sekolah bukan karena keinginannya tapi karena takut dihukum. Untuk gurunya sendiri jadi apa? Kita kalau banyak murid, banyak siswa, punya siswa yang kita hukum, kemudian besok melakukannya lagi, lama-lama kita juga capek, bosan. Akhirnya kita diamkan karena kita sudah bosan. Motivasi identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Guru di sini, guru sebagai penghukum, ciri-cirinya di situ adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan lain sebagainya. Kalau dari penghukumnya sendiri tadi untuk hasilnya adalah pemberontakan, akhirnya menyalahkan orang lain. Jadi pada berbohong, siswa ini kalau sering kena hukum akhirnya dia jadi tukang bohong yang ahli, karena dia akan mencari alasan supaya tidak dihukum. Kalau sebagai guru yang membuat rasa bersalah,
ke siswanya tadi, jadinya dia sama menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk membantu muridnya. Kalimatnya kayak, ayolah lakukan demi ibu, dari masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu. Kemudian ada pemantau, menghitung dan mengukur kayak apa peraturannya. Di siswanya, kalau yang sebagai teman ada ketergantungan, kalau nggak ada guru itu ya dia nggak mau, ya kan? Kalau sebagai pemantau, ya dia cuma menyesuaikan diri kalau diawasi saja. Nah, yang sebagai manajer, posisi yang diajukan, pertama sebelum kita menjudge siswa itu, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Pertanyaannya kenapa? Kemudian tanya keyakinan tadi, makanya di awal tadi materi adalah keyakinan kelas itu penting, karena nanti ada siswa yang seperti itu kita akan menanyakan apa yang kita yakini selama ini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya nanti adalah untuk menguatkan pribadi si siswa. Nah, karena kita sudah dapat pelajaran tentang ini, maka kita ubah cara kita membimbing siswa supaya siswa ini menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang memang semuanya itu berdasarkan dari hatinya, bukan karena takut, bukan karena gurunya teman saya, bukan karena diancam, atau bukan karena merasa bersalah. Posisi kontrol restitusi, di antara 5 posisi kontrol tersebut sebenarnya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau ada siswa seperti itu, kita ajak berdialog dulu. Nah, ada namanya segitiga restitusi. Kalau segitiga tahu ya, yang segitiga itu yang bentuknya ya tiga titik, 3 siku. Kalau restitusi itu adalah bahasa baru. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi pertama adalah menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, kayak kemarin ada siswa yang telat itu, stabilkan identitasnya. Maksudnya apa sih menstabilkan identitas? Kamu sekarang sebagai apa? Terus? Ya, oke. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kayak kita jangan langsung menjudge dia itu salah. Jadi kita bisa bilang kayak Bapak juga dulu pernah melakukannya seperti itu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita memaklumi tapi tidak membenarkan kesalahan yang dia buat. Jadi beda antara membenarkan dan memaklumi. Menstabilkan identitas kuncinya adalah pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat-kalimat itu yang kita ucapkan pertama kali. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, contohnya ada 2 anak, yang satu si anak menangis karena digigit tangannya. Terus si anak satunya ditanya kenapa menggigit, karena si anak ini mengambil bekal makanannya. Nah, kita sebagai guru menyalahkan siapa? Tidak bisa kita menyalahkan yang menggigit, tidak juga kita bisa menyalahkan yang mengambil bekal makanan. Ya, karena semua pasti akan merasa bersalah, makanya adalah kalimat seperti itu. Bapak, Ibu tidak tertarik dengan kesalahan kalian, dengan mencari siapa yang salah. Ya.
tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kayak ada anak-anak yang berkelahi, kita jangan cari tahu siapa yang salah duluan, ya kan? Karena di sekolah selesai nanti keluar mereka berkelahi lagi, pasti kan? Karena dia cuma semua kalau anak-anak berkelahi itu semua tidak masih bersalah, ya kan? Datang ketika anak menggigit, ditanya kenapa menggigit? Karena saya senang lihat dia kalau karena dia mengambil makanan saya, makanya saya gigit. Kenapa kamu ambil makanan? Karena saya suka lihat ekspresi lucu dia saat saya ambil makanannya. Itu kan seperti itu. Kemudian kalimat lagi, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah salah satu contoh kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi memvalidasi dengan salah itu berbuat apa, kenapa, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Karena dia lapar, karena dia memang kurang perhatian, atau karena memang dia ingin berpuasa. Itu kan harus kita telisik dulu sebelum kita menyalahkan si siswa ini, sebelum kita langsung memberikan hukuman kepada si siswa. Validasi tindakan yang salah sebenarnya kayak kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha membela sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Bahwa kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kalimat-kalimat positif seperti itu. Menanyakan keyakinan, nah ini tadi makanya di materi pertama keyakinan keras itu sangat penting karena untuk diterapkan di segitiga restitusi ini ditambah yaitu menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Oke, ada video lagi. Menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter hidup. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi itu posisi itu adalah video yang menangkap tentang segitiga restitusi. Jadi semoga setelah menerima materi ini kita tidak hanya disimpan ilmunya saja, tapi kita akan sedikit demi sedikit melaksanakan kegiatan ini. Ya, mungkin memang di situ dikatakan bahwa tidak mudah untuk menerapkan mempraktekkan tentang segitiga restitusi itu atau menumbuhkan budaya positif ini. Akan tetapi yang kita tahu pasti adalah sekolah kita menuju ke arah situ. Kalau sekolah-sekolah di kota bisa, kenapa kita tidak? Ya kan? Kita masih muda dulunya, kita masih punya semangat. Gak kalah sama yang di kota kita juga. Nah, kemudian seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep kritis seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Jadi itu adalah urutannya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ya. Pertama kita harus disiplin positif dulu kita tumbuhkan untuk diri kita ataupun untuk peserta didik. Motivasi perilaku manusia, ya.
kita juga harus menyadari, harus tahu motivasi setiap orang itu apa saja. Kemudian kita buat keyakinan di kelas kita, setiap mata pelajaran kita buat keyakinan yang kita sepakati oleh siswa dan muridnya, siswa dan gurunya. Kemudian kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar mereka itu apa yang belum terpenuhi, itulah yang kita akan penuhi. Kemudian ada posisi kontrol restitusinya, kita mau posisi kontrolnya sebagai apa? Yang diajukan adalah sebagai manajer tadi. Kemudian yang terakhir untuk menerapkan itu kita gunakan segitiga restitusi tadi. Ya, itu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, tadi saya bicara supaya kegiatan ini bukan cuma sekedar kegiatan, maka kami akan melaksanakan aksi nyatanya, yaitu dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru. Kita awali dengan wali kelas. Kita ada wali kelas 10 dan kelas 11. Maka hari Senin atau minggu depan nanti kita akan membantu Bapak wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya. Ya, kita bikin keyakinan kelas dengan siswa. Kami akan menuntut Bapak Ibu wali kelas khususnya, kalau mau juga bisa. Nah, kita menuntut. Ya kalau guru sebenarnya kita cuma sekedar mengarahkan saja. Nanti siswa sendiri yang bikin kesepakatan. Tadi kita gunakan kesepakatan kelasnya adalah dengan kalimat-kalimat yang positif. Nanti kita hindari kalimat-kalimat yang tidak boleh, dilarang, jangan, ya kan? Kita ada kalimatnya. Karena kalau seperti itu yang kita ingat itu kan bagian tidak boleh datang terlambat, yang kita ingat yang tidaknya itu. Tapi kalau diganti dengan kalimat datang tepat waktu, itu lebih enak. Nah, kalau ada bermasalah baru kita tanyakan keyakinan kelas kita kemarin apa, biar dia sendiri yang menjawab. Oh, saya tidak tepat waktu. Jadi sesuai dengan keyakinannya, tidak pastikan. Dia sendiri yang menentukan konsekuensinya untuk dia. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit refleksi untuk sebuah video yang kita semua inginkan sekolah kita nanti kalau bisa akan menjadi sekolah percontohan yang ada di video ini. Masyarakat dulu atau orang tua dulu atau orang tua murid. Nah itu yang menjadi dasar kalau saya menganggap tanda tangan besar itu sebenarnya di kalau di orang tua saya kira hal yang itu kan sama. Kadang-kadang pembelajaran di awal 21 ini saya pakai Android itu lah. Tapi
Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah strategi kita bagaimana pembelajaran itu berpesan pada murid sesuai dengan filosofi KHI itu adalah guru menuntut, bukan menuntut. Jadi terima kasih atas waktu, mohon maaf dan atas apa namanya penyampaian yang kurang nantinya. Mohon maaf, kita sama-sama belajar di sini berkolaborasi. Demikian apa namanya materi hasil nyata ini semoga dapat menginspirasi agar dapat semoga tergerak lekas bergerak dan kita menggerakkan salam guru. Selamat siang.